Hari ke-14. Arjuna mengamuk dengan senjata panahnya. Ia telah mampu menghancurkan formasi perang yang disusun oleh Guru Drona. Tidak ada seorang pun yang mampu membalas serangan panah dari Arjuna. Guru Drona memperingatkan Arjuna agar membatalkan sumpahnya, karena dia tidak mungkin bisa menemukan Jayadrata hari ini. Namun Arjuna tetap pada pendiriannya. Dia akan membasmi semua orang yang mencoba menghalangi jalannya untuk menuntut balas atas kematian anaknya. Kemudian Raja Anggakarna mencoba untuk menghadangnya. Kereta Karna pun hancur berkeping-keping. Satu persatu kesatria Kurawa datang, dan semuanya dihempaskan oleh panah-panah Arjuna. Pangeran Duryudana pun tiba untuk menghadang. Ia memanasi dan menyerang mental Arjuna. Arjuna diminta bersiap untuk membakar dirinya sendiri di tempat pembakaran mayat yang telah dipersiapkannya. Bahwa dipastikan dia tidak akan mampu menghabisi Raja Sindhu Jayadrata, karena Jayadrata ada dalam perlindungan Duryudana dan seluruh pasukan Kurawa. Duryudana tampak sangat senang dan merasa yakin kemenangan akan segera tiba di pihak Kurawa lewat kematian Arjuna. Sementara di pihak Arjuna dan kusir keretanya Krishna tampak risau dengan situasi ini, di mana matahari sudah mulai condong ke barat dan sebentar lagi akan terbenam. Sementara itu, dikisahkan di tempat berbeda, Raja Sindhu Jayadrata dari tempat persembunyiannya memantau keadaan di luar lewat prajuritnya. Ia merasa sangat senang sebab sebentar lagi matahari akan terbenam dan dirinya sudah tidak sabar untuk membakar sendiri mayat Arjuna dengan kedua tangannya. Saat matahari sudah tenggelam, maka tepat di saat itulah ia akan menampakkan diri di hadapan Arjuna. Sebab dalam kegelapan wajah kematian akan terlihat lebih mengerikan. Itulah siasat yang telah direncanakan Raja Gandhara Sangkuni untuk hari ini. Kembali ke medan perang, Duryudana tampak sangat puas dengan situasi yang ada. Semua rencana perangnya berjalan seperti yang diinginkan. Duryudana dan Aswatthama dengan sangat congkak menghina Arjuna, seolah-olah kemenangan sudah digenggam. Memang ditakdirkan untuk kalah. Tak ketinggalan Dursasana menimpali dengan mengejek Sri Krishna sebagai pribadi yang menganggap dirinya sebagai dewa, namun tidak mampu melindungi Arjuna.
Para Kurawa tertawa puas menikmati suasana kemenangan. Saat mereka tertawa, mabuk akan kemenangan itu, maka tanpa mereka sadari, Sri Krishna melirikkan matanya, mengirim cakra sudarsananya untuk menutupi matahari. Tak seorang pun yang menyadari situasi itu. Maka tak ayal saat itu hari terlihat seperti sudah gelap, seperti sudah terbenam. Duryudana dengan senyum kepuasan segera mengingatkan Arjuna akan sumpahnya. Aku harap kau ingat dengan sumpahmu. Arjuna dengan perasaan sedih telah merasa gagal untuk memenuhi sumpahnya. Kepada Krishna, Arjuna memohon izin dan menerima akan kekalahannya hari ini. Ia sangat percaya bahwa kegagalannya ini adalah bagian dari rencana Krishna. Karena ia percaya bahwa Krishna adalah yang kuasa itu sendiri. Aku menerimanya. Krishna tampak hanya terdiam. Sementara itu, di tempat persembunyiannya, Jayadratha mendapat kabar dari prajuritnya bahwa matahari sudah terbenam. Bahkan burung-burung pun sudah kembali ke sarangnya. Hal itu berarti sudah saatnya ia keluar dari persembunyiannya untuk membakar mayat Arjuna. Di medan pertempuran, disaksikan oleh semua saudara-saudaranya, Arjuna bersiap menuju tempat pembakaran mayat dirinya. Duryudana sangat puas untuk mengejek Arjuna atas kegagalannya. Sebaliknya, para Pandawa merasa sangat sedih atas kegagalan hari ini. Yudhistira merasa bahwa kegagalan dan kekalahan sudah ada di depan mata. Sesaat kemudian muncul Jayadratha yang sudah siap dengan api obor di tangannya. Dia telah siap untuk membakar mayat Arjuna karena sumpah Arjuna akan membunuh dirinya sendiri jika sampai matahari terbenam tidak mampu menghabisi Jayadratha. Sang Kuri datang terburu-buru dengan kudanya seraya penuh kejengkelan mencari Basudewa. Jayadratha menyambut Sang Kuni, mengatakan bahwa semua rencana yang telah disusun olehnya kini telah berhasil. Kenapa cakra sudarsanamu menutupi matahari? Dengan tenang Krishna menjawab bahwa ia tidak bisa membuat matahari tenggelam lebih cepat. Namun pasti bisa membuat suasana seperti matahari sedang tenggelam. Dan hanya dengan tatapan matanya, cakra sudarsananya pun menjauh dari matahari. Suasana di medan pertempuran pun terang kembali.
Semua terbelalak menyaksikan keajaiban ini. Wajah Jayadrata seketika menciut, dan Arjuna akan segera bisa menuntaskan sumpahnya. Jayadrata mengulur waktu, mengingatkan akan anugerah yang diberikan ayahnya pada Arjuna. Jika sampai Arjuna memenggalnya, maka nanti ia akan menjadi abu. Namun Arjuna telah siap dengan ancaman itu. Maka itu ia memanah Jayadrata dengan Pasupatastra miliknya, yang akan membuat kepalanya terpenggal dan jatuh tepat di pangkuan ayahnya sendiri. Jangan, Arjuna! Begitulah akhirnya kepala Jayadrata terpenggal panah Arjuna dan jatuh tepat di pangkuan ayahnya. Seketika itu pula ayah Jayadrata terbakar menjadi abu.